1111 Bencana Dunia Ketiga Fang Yuan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Perbatasan Selatan. Gunung-gunung berdiri tegak, pepohonan hijau tersebar luas, angin pegunungan menderu tanpa henti. Lebih dari 10 dewa Gu, ribuan li terpisah, membentuk lingkaran besar. Di langit di atas lingkaran ini, seorang dewa Gu tua menggunakan esensi abadinya, berkonsentrasi saat ia menyiapkan formasi. Kerangka formasi sudah ditempatkan, meliputi area sekeliling yang sangat besar, gumpalan cahaya ilusi besar ada di dalamnya. Gumpalan cahaya besar ini bersinar dalam banyak warna, menyilaukan dan terang, itu adalah alam mimpi raksasa. Setelah pertempuran Gunung Yitian, tempat itu menjadi kacau balau. Jiwa spektral diplot melawan kehendak surga, Fang Yuan memperoleh hasil jerih payahnya, dan tubuh utamanya terperangkap di alam mimpi, terus-menerus dilemahkan olehnya. Meskipun Dewa Gu Perbatasan Selatan tidak mengetahui tentang detail pertempuran Gunung Yitian, mereka tahu tentang manfaat besar yang melibatkan alam mimpi raksasa ini. Dewa Gu di sini berasal dari kekuatan super jalur lurus masing-masing di Perbatasan Selatan. Setelah negosiasi yang sulit, mereka mencapai kesepakatan, mereka akan mengendalikan alam mimpi raksasa ini bersama-sama. Alam mimpi ini terlalu penting, tidak ada kekuatan super yang bisa menghancurkannya sendirian. Mereka takut pada jalan iblis dan makhluk abadi yang datang untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu, jalan lurus bergabung dan menempati tempat ini, mendirikan formasi Gu Super di sini sehingga mereka bisa perlahan-lahan melahap keuntungan dari alam mimpi nanti. Bangkit, Gu Immortal tua di langit tiba-tiba berteriak, cahaya yang dalam bersinar dari segala arah di sekitar tubuhnya. Mengikutinya, Gu Immortal jalan lurus perbatasan selatan berusaha keras, sejumlah besar esensi abadi dikeluarkan, Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya terbang, Gu abadi terbang keluar dari Gu Immortal satu persatu, mendarat di tempat masing-masing. Banyak Gu Immortal berkeringat dan gugup, beberapa dari mereka memiliki jari-jari yang gemetar. Mereka telah menghabiskan 9 hari dan malam di sini untuk mendirikan formasi Gu. Sekarang, mereka berada pada saat yang krusial untuk mengatur formasi Gu Super. Mereka akan berhasil, apakah kita belum mengambil tindakan? Jika kita tidak melakukannya sekarang, tidak mungkin. Di sekitar mereka, ada ahli Gu Immortal yang tersembunyi. Aku curiga mereka memiliki rumah Gu Immortal yang melindungi mereka. Kalau begitu, percakapan berlangsung dengan tenang. Jalan iblis dan para abadi yang sendirian memahami nilai alam mimpi raksasa ini. Bahkan tanpa alam mimpi ini, tempat ini telah mengalami pertempuran misterius. Mungkin ada beberapa mayat Gu Immortal atau warisan yang tertinggal, semuanya adalah harta karun. Namun, para dewa Gu jalur lurus bertindak dengan hati-hati, mereka tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada para dewa jalur iblis dan dewa penyendiri ini. Tanpa kesempatan apapun, para dewa Gu ini dengan bijak memilih untuk mundur. Ledakan, dengan suara keras, pilar cahaya besar meledak ke langit. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Pilar cahaya itu muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Formasi Gu Super besar perlahan-lahan menyembunyikan dirinya, menghilang dari pandangan para dewa. Setelah kerja keras, akhirnya selesai. Dewa Gu tua yang menyiapkan formasi itu perlahan turun. Para dewa Gu jalur lurus berkumpul bersama. Dalam menyiapkan formasi ini, klan Wuku menggunakan 5 dewa Gu. Jadi, 30% dari alam mimpi ini seharusnya milik klan Wuku. Hehe, ini masuk akal. Tapi, suku Luoku menyumbangkan Gu abadi sebanyak klan Wumu. Apa yang kamu bicarakan? Jika kita tidak bekerja sama dan menggunakan esensi abadi kita, bisakah kita menciptakan formasi Gu Super ini? Menurut pendapatku, dalam hal kontribusi, tetua tertinggi pertama klanku, Chikuyu, adalah orang utama yang bertanggung jawab untuk mendirikan formasi. Dia jelas merupakan kontributor tertinggi. Meskipun formasi Gu Super telah didirikan, para dewa Gu jalur lurus belum memutuskan bagaimana cara membagi alam mimpi super. Seketika, suara diskusi menjadi semakin keras, mereka mulai berdebat. Tentu saja, perdebatan tidak akan ada gunanya dalam hal mendapatkan hasil. Para dewa Gu jalur lurus pergi dengan tidak senang, mulai merencanakan bagian mereka sendiri dari kue ini. Beberapa hari kemudian, Gunung Sangliang, Xinchi memberi salam kepada Nyonya Qingqing. Sang Xinchi memberi hormat. Sang Qingqing memandang Sang Xinchi, mengangguk puas, aku benar tentangmu.
Kau telah melakukannya dengan baik sebagai pemimpin klan, anggota klan Sang mulai menunjukkan sedikit persatuan. Aku dapat mencapai ini semua berkat asuhan Nyonya Qingqing. Sang Xinchi berkata dengan rasa terima kasih yang tulus. Sang Qingqing langsung masuk ke topik utama, saya memanggil Anda ke sini karena saya punya beberapa pertanyaan. Setelah menjadi pemimpin klan, hal pertama yang Anda lakukan adalah menyingkirkan surat perintah penangkapan iblis hitam dan putih. Tapi tahukah Anda, bahwa saudara He itu Anda bukanlah Fang Zheng, melainkan Fang Yuan. Fang Yuan, Sang Xinchi bingung. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Sang Qingqing memanggilnya untuk berbicara tentang saudara He itu. Setelah Sang Xinchi menjadi pemimpin klan Sang, pandangannya telah meluas, dia mempelajari banyak rahasia, dia tahu bahwa wanita cantik di depannya adalah seorang Gu Immortal yang agung dan perkasa yang melampaui manusia biasa. Gu Immortal ini sebenarnya berbicara kepadanya tentang seorang Gu Master manusia biasa, bagaimana mungkin dia tidak bingung. Sang Qingqing memiliki ekspresi serius saat dia berkata, Xinchi, kamu harus mendengarkan kata-kataku berikut dengan sangat hati-hati, itu sangat penting. Ya, aku akan mendengarkan dan belajar. Iblis hitam yang kamu kenal sebagai Fang Zheng, nama aslinya adalah Gu Yue Fang Yuan. Dia memiliki latar belakang yang mengejutkan, dia bukan orang biasa. Dia muncul entah dari mana dan sangat berbahaya. Dia adalah Gu Immortal jalur iblis, dia melakukan kejahatan besar, tidak hanya perbatasan selatan, tetapi benua tengah, laut timur, dataran utara, dan Gu Immortal gurun barat semuanya mengejarnya sekarang. Sang Qingqing berkata dengan nada serius. Sang Xinchi membuka mulutnya, dia terkejut. Seketika, dia merasa seperti telinganya mempermainkannya. Sejak kapan saudara He itu menjadi abadi, dan dia begitu berbahaya sehingga Nyonya Sang Qingqing merasa waspada terhadapnya. Jangan curiga dengan pendengaranmu, mengapa aku bercanda tentang hal-hal ini. Kamu dan Iblis Fang Yuan memiliki persahabatan saat itu, ceritakan semuanya kepadaku sekarang. Sang Qingqing bertanya, ya. Sang Xinchi tersadar setelah beberapa saat, dia mulai mengingat, aku pertama kali bertemu saudara He itu di karavan pedagang. Dia orang yang sangat baik, dia menyelamatkanku dari kesulitan yang mengerikan itu. Sang Xinchi mengingat masa lalu, saat dia semakin mendalaminya, sedikit kelembutan terlihat di wajahnya. Selama proses itu, Sang Qingqing mendengarkan di samping, tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah Sang Xinchi selesai, dia mengumpulkan keberaniannya dan mencoba menjelaskan kepada Fang Yuan, Nyonya Qingqing, apakah ada kesalahpahaman? Fang Zheng, maksudku, saudara Fang Yuan jelas seorang Master Gu Fana, bagaimana dia bisa menjadi iblis yang begitu hebat? Hehe, Sang Qingqing menunjukkan senyum mengejek, jika dia bukan iblis besar, lalu siapa? Kelicikan dan kelicikannya bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Dia telah menjungkirbalikkan seluruh dunia Gu Immortal dataran utara, pengadilan surgawi benua tengah bahkan belum berhasil menangkapnya. Tidak seorang pun tahu di mana dia berada, atau rencana jahat apa yang sedang direncanakannya selanjutnya. Pertemuanmu dengannya mungkin tidak sesederhana yang kau kira, aku dapat mengatakan bahwa ada rencana jahat yang terlibat dalam hal ini. Tahukah kau, karena hubunganmu dengannya, klan Sangku menghadapi tekanan besar dari Gu Immortal perbatasan selatan. Mulai sekarang, kau harus menjaga jarak yang jelas antara dirimu dan dia, tidak boleh ada hubungan apapun di antara kalian berdua, jika kau menjadi pemimpin klan Sang yang baik, kau boleh pergi. Sang Xinchi hanya bisa pergi. Kau akan melepaskannya. Setelah Sang Xinchi pergi, sebuah sosok muncul, berdiri di samping Sang Qingqing. Sosok itu kurus dan tampak sangat pucat, sosok itu adalah Sang Tanmo, Dewa Gu dari klan Sang. Sang Qingqing tersenyum, apalagi yang bisa kulakukan? Sang Tanmo berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa mendengarkan kata-katanya sendiri, kita perlu mencari jiwa dan melihatnya sendiri. Sang Qingqing tersenyum lebih lebar sekarang, lihat ini. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Tangannya bukan lagi tangan manusia, melainkan seperti ranting, ada bunga yang tumbuh di kukunya. Sang Tanmo melihatnya dan tercengang, aku lupa bahwa kau memiliki jurus pembunuh abadi ini. Jurus itu lebih dapat diandalkan daripada mencari jiwa. Aku sudah tahu semua interaksi Fang Yuan di kota klan Sang. Dia datang ke sini untuk pertemuan yang kebetulan dalam kultivasi, seperti yang diharapkan dan layak bagi pengguna Spring Autumn Cicada. Ini bukan apa-apa, dia tidak membuat rencana tersembunyi apapun.
kata Sang Qingqing. Sang Tanmo mengangguk, kalau begitu aku yakin, tapi, bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada orang luar? Sang Qingqing tersenyum dingin, mereka hanya menggunakan Fang Yuan sebagai alasan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari alam mimpi. Sekarang setelah aku mendapatkan hasil ini, aku bisa menutup mulut mereka. Mata Sang Tanmo bersinar, dia mendongak, tatapannya menembus gunung Sang Liang saat dia melihat alam mimpi raksasa, mungkin. Gu Immortals klan Sangku terlalu sopan untuk waktu yang lama, orang-orang mengira kita tidak lagi mahir dalam bertarung. Situasinya masih berubah. Di dataran utara, pertempuran di suku Hei telah berakhir, hanya ada beberapa hal yang belum selesai. Faksi yang saleh dan iblis, serta para dewa tunggal, memiliki keuntungan mereka sendiri. Suku Hei adalah sejarah, suku Baizu mengambil alih mereka dan mengubah situasi di dunia Gu Immortal. Di perbatasan selatan, mereka bertempur memperebutkan alam mimpi raksasa. Para Gu Immortals jalan yang saleh bekerja sama dan berhasil menjauhkan jalur iblis dan para dewa tunggal darinya. Namun di dalam jalan yang benar itu sendiri, sebuah kompetisi untuk memperebutkan bagian dari alam mimpi raksasa akan segera dimulai. Dimanapun dan kapanpun, orang-orang akan selalu berebut keuntungan dan sumber daya. Lebih dari 10 hari berlalu seperti ini. Dataran utara, dataran es utara. Fang Yuan meletakkan lubang abadi miliknya, menatap langit, bergumam, akhirnya, ini adalah bencana duniawi ketiga. Ki langit dan bumi bergemuruh, tidak ada awan atau kabut, ada pemandangan ketenangan yang aneh dan ganjil di lubang abadi yang berdaulat. Burung-burung terbang muncul dari udara tipis. Mereka bersinar dengan cahaya hijau samar, mereka terbang sangat cepat. Dalam penglihatan Fang Yuan, dia melihat garis-garis cahaya panjang yang disebabkan oleh gerakan mereka. Suara burung itu sangat nyaring, penuh dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Burung Oriole giok fajar musim semi. Pupil mata Fang Yuan mengecil, dia mengenali burung-burung terbang ini. Mereka mungkin memiliki tubuh yang mungil, seperti burung pipit, tetapi mereka adalah binatang buas yang asli. Burung-burung ini sangat istimewa di antara binatang buas yang terpencil, mereka memiliki banyak tanda dao, kehidupan, jalur aturan di tubuh mereka, tetapi mereka memiliki rentang hidup yang sangat pendek. Setelah telur menetas, mereka dapat langsung terbang di langit. Kemanapun mereka pergi, tanda dao mereka akan turun dan mengubah medan lingkungan, mencurahkan kekuatan hidup yang tak terbatas. Setelah sekitar selusin napas waktu, rentang hidup mereka akan habis dan mereka akan mati. Fang Yuan bergumam dalam benaknya, dia dapat melihat bahwa di daerah mini Northern Plains ini, lapisan es tipis di tanah sudah mulai menumbuhkan tunas. Segera, di bawah pengaruh burung Oriole giok fajar musim semi, rumput tumbuh lebih tinggi, tumbuh dengan cepat dan bahkan ada bunga liar bercampur di antara mereka. Apa yang sedang terjadi? Bencana duniawi apa ini? Kehendak surga sedang mencoba membantuku mengembangkan bukaan abadiku. Fang Yuan bingung, suara burung terus-menerus terdengar dan menyenangkan telinga. Di dalam lubang abadi yang berdaulat, dataran utara mini awalnya adalah hutan belantara yang tertutup es. Tetapi sekarang, tanaman hijau dapat terlihat tumbuh dengan cepat. Kekuatan bencana duniawi itu sangat besar. Hanya dalam selusin napas waktu, area raksasa di sekitar Fang Yuan sudah tertutup tanaman hijau, itu adalah padang rumput. Rumput, pohon, dan bunga tumbuh dengan cepat, seolah-olah ini adalah tempat yang sama sekali baru. Fang Yuan berdiri di puncak gunung Danghun, dia memiliki ekspresi yang berat, dia memfokuskan pikirannya. Ini adalah bencana duniawi ketiganya, dia membawa gunung Danghun bersamanya lagi. Tetapi situasinya sekarang sangat aneh. Bencana duniawi melibatkan burung Oriole giok fajar musim semi, itu membantu Fang Yuan untuk mengembangkan lubang abadinya. Setengah bulan yang lalu, ketika surga kuning harta karun terbuka, Fang Yuan tidak memilih untuk pergi ke suku Hei dan mengambil risiko, sebaliknya, dia kembali dan mengembangkan lubang abadi yang berdaulat. Dia telah mengembangkan banyak area, tetapi karena mini Northern Plains adalah tempat di mana Fang Yuan akan mengalami kesengsaraan, dia tidak mengembangkannya. Saat ini, malapetaka duniawi ini membantu Fang Yuan untuk melakukannya, ini di luar dugaannya. Ini adalah hal yang baik bagi Fang Yuan. Tetapi kehendak surga dapat bertindak dengan cara yang tidak terduga, itu tidak begitu baik, pasti ada jebakan yang dipasangnya, aku perlu memeriksanya. Fang Yuan berdiri di puncak gunung Danghun, mengamati dengan waspada. Mini Northern Plains sangat luas.
Padang rumput yang terbentuk oleh malapetaka duniawi tidak dapat memenuhi seluruh mini Northern Plains, itu hanya menutupi sebagian tanah beku yang ada di sekitar Gunung Danghun. Melihatnya, kehijauan tumbuh lebih tebal, segera, pohon-pohon yang tumbuh lebih tinggi, tumbuh dengan kecepatan yang dapat diamati. Pada tingkat ini, hutan besar akan terbentuk. Fang Yuan merasa terkejut dan gembira. Kekuatan malapetaka duniawi biasanya digunakan untuk kehancuran terhadap orang-orang biasa. Ketika digunakan untuk mengembangkan bukaan abadi, itu benar-benar memiliki efek yang mengejutkan. Jika Fang Yuan ingin memindahkan hutan besar ini ke lubang abadi miliknya, itu akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Burung Oriole giok fajar musim semi memiliki rentang hidup yang pendek. Saat mereka mati, mereka berubah menjadi kekuatan hidup hijau giok, memudar di udara, tetapi pada saat yang sama, lebih banyak burung Oriole giok fajar musim semi terbentuk, bergerak maju menggantikan mereka. Seketika, langit dipenuhi dengan sosok burung-burung terpencil ini, mereka sangat banyak, seperti sekawanan burung pipit, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Tunggu, ekspresi Fang Yuan tiba-tiba berubah. Pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia memanggil sambil menunjuk. Seketika, cahaya pedang melesat keluar, bergerak secepat kilat. Gu abadi peringkat 7, pedang terbang. Burung Oriole giok fajar musim semi cepat, tetapi mereka tidak dapat menandingi kecepatan cahaya pedang ini. Namun, mereka dapat bergerak dengan lincah, mereka tidak bergerak secara linear. Fang Yuan mengerahkan sedikit tenaga untuk membunuh satu ekor. Gelombang makna sejati segera menyerbu masuk, memasuki pikiran Fang Yuan. Dalam sekejap, Fang Yuan merasa seperti burung Oriole giok fajar musim semi, dari awal kehidupan hingga terbang, dan hingga kematiannya. Dalam waktu singkat, ia mengalami hidup dan mati, kondisi mentalnya berubah. Fang Yuan sepenuhnya menyerap makna sejati ini, kejernihan kembali ke matanya. Saat ini, ia adalah seorang Grandmaster jalur transformasi, tidak lagi sulit baginya untuk menyerap makna sejati Reckless Savage. Jika sebelumnya ia seperti baskom kosong yang mencoba menampung ember-ember air, sekarang ia seperti sumur, menyerap makna sejati Reckless Savage dalam jumlah besar, dengan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Fang Yuan mengerutkan kening, saat ini, ia menyadari rencana kehendak surga. Malapetaka duniawi Fang Yuan sangat unik, karena metode pengerasan kesengsaraan abadi dan sifat dataran es utara, malapetaka duniawinya memiliki dua bagian. Satu dikendalikan oleh kehendak surga, yang lain dipengaruhi oleh makna sejati Reckless Savage. Dalam dua malapetaka duniawi sebelumnya, bagian yang dikendalikan oleh kehendak surga terbentuk terlebih dahulu, sebelum bagian malapetaka duniawi yang dibentuk oleh makna sejati Reckless Savage muncul. Namun, dalam malapetaka duniawi ketiga ini, makna sejati Reckless Savage muncul di awal. Fang Yuan tidak mengharapkan ini. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ini. Fang Yuan menderita kerugian kecil. Antara makna sejati Reckless Savage dan mengembangkan tanah yang diberkati, yang pertama jauh lebih penting daripada yang terakhir. Karena makna sejati Reckless Savage dapat secara langsung meningkatkan level pencapaian jalur transformasinya, itu hanya dapat diperoleh selama setiap kesengsaraan, biaya dan risiko yang terlibat tinggi. Sedangkan untuk mengembangkan tanah yang diberkati, dia dapat melakukannya kapan saja. Kehendak surga tahu tentang sifat waspada saya, ini adalah skema yang bagus untuk mencegah level pencapaian jalur transformasi saya meningkat dengan cepat, saya telah menyia-nyiakan banyak makna sejati Reckless Savage. Fang Yuan tersenyum, tidak merasa sedih. Dia terbang seperti kilat, di udara, tubuhnya bergetar, saat hantu jalur kekuatan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Jurus pembunuh jalur kekuatan, Myriad Self. Myriad Self menyerbu ke depan, membentuk gelombang besar manusia, mengamuk menuju kawanan burung Oriole giok fajar musim semi. Burung Oriole giok fajar musim semi adalah burung yang sunyi, mereka dapat bergerak bebas di antara pasukan diri yang tak terhitung jumlahnya sambil berkicau terus-menerus. Diri yang tak terhitung jumlahnya tidak banyak berpengaruh, Fang Yuan dengan cepat menggunakan metode lain. Jurus pembunuh jalur pedang, gelombang pedang 3 lapis. Swiss Swiss Swiss. Gelombang pedang putih. Keperakan meledak seperti pasang surut, mengandung ketajaman yang tak terhentikan, mendorong maju. Kecepatan burung Oriole giok fajar musim semi lebih cepat daripada gelombang pedang.
Fang Yuan mengirimkan 3 gelombang pedang, meskipun beberapa terbunuh, hasilnya tidak banyak. Dia mengerutkan kening, mengerti, dalam 2 bencana duniawi sebelumnya, kehendak surga telah belajar banyak tentang fondasiku. Baik itu diri yang tak terhitung jumlahnya atau gelombang pedang 3 lapis, ia tahu tentang kelemahan mereka. Dalam bencana duniawi ini, burung Oriole Giok Fajar musim semi melawan 2 jurus pembunuhku. Kehendak surga sedang merencanakan melawanku dengan sengaja mengatur situasi ini. Dalam bencana duniawi sebelumnya, ada bunga angin dengan ketajaman seperti bilah. Namun, Fang Yuan memiliki Gunung Danghun, dan menggunakannya sebagai markasnya, ia dapat mempertahankan dirinya sendiri hingga batas tertentu. Namun, sekarang, meskipun Fang Yuan membawa Gunung Danghun, burung Oriole Giok Fajar musim semi terbentuk dari makna sejati Reckless Savage, ia tidak dapat berdiam diri dan mempertahankan dirinya, ia harus menyerang atau ia akan kehilangan manfaat terbesarnya. Untungnya, aku mendapatkan kembali Gu Pedang Terbang Abadi. Fang Yuan mengaktifkan Gu Abadi peringkat 7 ini, cahaya pedang mengamuk sesuai keinginannya. Burung Oriole Giok Fajar musim semi mati di tangan Fang Yuan, tetapi semakin banyak burung Oriole Giok Fajar musim semi yang mati sendiri. Jika Fang Yuan tidak membunuh mereka, ia tidak akan menerima infus makna sejati Reckless Savage. Kehendak surga sengaja menyebabkan ini, kerugian Fang Yuan tidak sedikit. Ini bukan hanya kehilangan makna sejati Reckless Savage, tetapi juga esensi abadi anggur hijaunya. Meskipun Gu Pedang Terbang Abadi kuat, ia berada di peringkat 7, setiap aktivasi membutuhkan sejumlah besar esensi abadi anggur hijau. Namun, setiap serangan hanya mengenai 1 burung Oriole Giok Fajar musim semi, Fang Yuan membuang banyak sumber dayanya untuk hasil yang terbatas. Sepertinya aku membutuhkan metode baru dalam kesengsaraan berikutnya. Jurus lama mulai kehilangan efektivitasnya. Fang Yuan memikirkan Gu kebijaksanaan. Jika dia memiliki cahaya kebijaksanaan, masalah ini mudah dipecahkan. Dengan tingkat pencapaian Grandmaster dan metode jalur kebijaksanaannya, dia dapat dengan mudah menyimpulkan jurus pembunuh abadi yang baru. Namun, meskipun Fang Yuan memiliki tubuh zombie abadi, dia tidak berani menggunakannya. Setelah 15 menit malapetaka duniawi, masih ada burung Oriole Giok Fajar musim semi yang terbentuk. Mini Northern Plains tidak hanya ditumbuhi tanaman hijau, ada hutan yang sangat luas, pepohonan di dalam hutan itu sangat besar, tingginya puluhan meter, setiap batang pohon menyerupai pilar. Pada saat ini, Fang Yuan mencoba metode lain seperti meludah racun. Dalam bencana duniawi sebelumnya, jurus pembunuh ini sangat efektif, tetapi sekarang tidak berguna melawan burung Oriole Giok Fajar musim semi. Geraman. Di hutan yang sangat luas, pepohonan mengangkat kepala mereka dan berteriak keras. Selanjutnya, mereka tercabut dari tanah, menjadi manusia pohon yang sangat besar. Fang Yuan memperhatikan perubahan di tanah dan mencibir, jadi ini adalah bagian yang dikendalikan oleh kehendak surga. Hehe, aku waspada dan menyingkirkan setengah hutan terlebih dahulu, sekarang tampaknya persiapanku tidak sia-sia. Manusia pohon yang tak terhitung jumlahnya mencabut akar mereka dari bawah tanah yang dalam, menyerbu ke arah Gunung Danghun. Mereka bergerak perlahan, tetapi masing-masing dari mereka sangat besar. Fang Yuan berubah pikiran dan memilih untuk bertahan. Dia mendarat di puncak Gunung Danghun, melihat manusia pohon yang bergerak ke arahnya. Pemandangan itu dipenuhi pepohonan hijau, seakan-akan seluruh hutan mendorong ke arahnya, dia merasa tercekik. Fang Yuan mengulurkan jarinya dan mencoba menyerang. Pedang terbang abadi Gu menyerbu, berubah menjadi cahaya terang, menembus jarak yang sangat jauh di depan, banyak manusia pohon tertembus. Manusia pohon ini berhenti bergerak tetapi segera, luka-luka mereka sembuh dan mereka terus mendaki menuju Gunung Danghun. Fang Yuan menggunakan gelombang pedang 3 lapis lagi. Gelombang pedang yang menyilaukan menelan manusia pohon dengan suara yang tajam. Tidak ada yang tersisa dari mereka, efeknya hebat, tetapi segera, manusia pohon di belakang mengisi celah-celah. Fang Yuan mengerutkan kening. Manusia pohon ini bukanlah binatang buas, tetapi mereka mendekati level itu. Mereka tidak hanya sangat tahan lama, mereka dapat menyerap kekuatan hidup dan pulih dengan cepat. Kekuatan hidup itu secara alami berasal dari burung Oriole Giok Fajar musim semi. Sejak bencana duniawi pertama, meskipun kehendak surga tidak dapat mengendalikan seluruh bencana duniawi, itu dapat memengaruhi makna sebenarnya dari Reckless Savage dan menciptakan sebuah kombinasi. Terakhir kali,
Ada bulan salju dan bunga angin, sekarang ada manusia pohon dan burung oriole giok fajar musim semi. Mereka berpadu sempurna, menghasilkan efek yang luar biasa. Fang Yuan tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan seteguk udara beracun. Udara beracun menyebar di sekitar manusia pohon, puluhan dari mereka mulai bergerak perlahan, daun hijau mereka berubah menjadi ungu. Dalam beberapa tarikan napas, gerakan mereka menjadi semakin lambat, sampai mereka jatuh ke tanah, seluruh cabang dan daun pohon mulai membusuk, menjadi busuk. Efek ludah racun cukup bagus. Namun, Fang Yuan tidak dapat terus-menerus menggunakan jurus pembunuh ini, ada kekurangan yang sangat besar, ia harus membuang racun di tubuhnya terlebih dahulu, jika tidak, ia akan mati. Para manusia pohon mulai mendaki Gunung Danghun. Tak lama kemudian, para manusia pohon ini merasakan kekuatan Gunung Danghun, jiwa mereka bergetar, tubuh mereka gemetar, banyak daun berguguran. Namun, jumlah manusia pohon terlalu banyak, mereka maju ke depan, saling mendorong ke atas gunung. Gunung Danghun memang merupakan wilayah terpencil di antara langit dan bumi, tepat di kaki gunung, 100 manusia pohon tewas, Fang Yuan tidak menggunakan esensi abadi apapun. Fang Yuan melihat pemandangan itu, kerutan di dahinya semakin dalam. Meskipun para manusia pohon ini merepotkan, mereka tidak terlalu mengancam. Karena mereka bergerak lambat, Fang Yuan dapat menyerang dari jarak jauh dan membunuh para manusia pohon ini secara perlahan. Fang Yuan merasa ada yang tidak beres, bencana duniawi ini terlalu mudah. Jangan bilang, karena kehendak surga merasa tidak dapat membunuhku kali ini, fokusnya malah menghabiskan fondasiku. Untuk melenyapkan manusia pohon ini, dia perlu mengeluarkan banyak esensi abadi. Jumlah manusia pohon ini lebih banyak daripada monster salju bencana duniawi pertama, dan mereka memiliki kemampuan generasi yang kuat. Fang Yuan dapat melihat banyak ranting yang terputus yang ditusukkan ke tanah tumbuh dengan daun-daun baru yang bersemi. Kecuali dia menggunakan jurus-jurus mematikan seperti gelombang pedang berlapis 3 untuk menghancurkan manusia pohon ini sepenuhnya, untuk menghindari masalah di masa depan. Jika tidak, ketika pohon-pohon ini tumbuh, mereka akan mengeluarkan sejumlah besar ki bumi di dalam lubang abadi. Tetapi menggunakan gelombang pedang berlapis 3 atau gu abadi pedang terbang untuk membunuh manusia pohon ini terlalu boros. Jika aku adalah gu abadi jalur api, ini tidak akan menjadi masalah bagiku. Fang Yuan memikirkan ini, ketika dia tiba-tiba mendengar suara, api mulai muncul dari mayat-mayat manusia pohon itu. Api membakar dengan cepat, dalam sekejap mata, api menyebar dan menutupi manusia pohon yang tak terhitung jumlahnya. Api terus berkobar di tubuh manusia pohon ini, mengubah manusia pohon ini menjadi arang, daun-daun mereka terbakar habis, banyak dari mereka mati. Api itu dipelihara oleh para manusia pohon dan menjadi lebih besar, tingginya hampir 20 meter. Api yang mengamuk maju ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tertegun. Apa yang sedang terjadi? Jelas, ini adalah bagian dari malapetaka duniawi. Tetapi mengapa malapetaka duniawi mulai membakar dirinya sendiri? Apa yang coba dilakukan oleh kehendak surga? Apakah itu mencoba menyelesaikan masalah Fang Yuan? Fang Yuan dengan cepat mengesampingkan kemungkinan itu. Sungguh lelucon, bagaimana kehendak surga bisa membantunya? Raungan, ada sosok besar berdiri di antara nyala api yang menderu. Dalam nyala api oranye merah, raksasa setinggi 60 meter berdiri. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Ini, pupil mata Fang Yuan menyusut menjadi ukuran pin, dia tanpa sadar menggertakkan giginya, pohon api bencana raksasa. Ini adalah tanaman kuno yang terpencil. Dalam sejarah, surga merah yang tak terlupakan sering memiliki pohon api bencana raksasa ini. Namun, jenis tanaman purba yang tandus ini jarang terlihat di 5 wilayah tersebut, meskipun tidak punah. Pohon raksasa yang menyala-nyala dapat tercipta dari jenis pohon apapun. Ketika kebakaran hutan terjadi, setelah banyak makhluk hidup terbunuh, ada kemungkinan terbentuk pohon raksasa yang menyala-nyala ini. Tubuh pohon raksasa yang menyala-nyala itu diselimuti oleh kobaran api yang berkobar. Pohon itu terbakar tanpa henti, tidak ada yang dapat mendekatinya. Yang lebih mengesankan, pohon raksasa yang menyala-nyala ini akan membawa kesialan bagi makhluk hidup apapun yang mendekatinya. Kehendak surga, sungguh berbahaya. Jelas, kehendak surga telah memperhatikan perlindungan Doksit Luk padaku. Ia menciptakan pohon raksasa yang menyala-nyala untuk menghancurkan keberuntunganku.
Fang Yuan merasakan tantangan besar. Berbicara secara normal, jika ia bertemu dengan pohon raksasa yang menyala-nyala di alam liar, ia akan dengan bijak memilih untuk menghindarinya. Namun sekarang, pohon raksasa yang menyala-nyala ini langsung muncul di lubang abadi miliknya. Ia menguras ki bumi lubang abadi miliknya dan mendatangkan malapetaka dan nasib buruk, meniadakan efek Doxit Look. Jika ia membiarkannya, sebentar lagi, Fang Yuan akan sangat tidak beruntung, tidak ada yang akan berjalan dengan baik, ia bahkan mungkin menghadapi malapetaka besar. Mengenai pemurnian Gu abadi, ia bisa melupakannya. Api berkobar, suara berderak dapat terdengar dari pohon-pohon yang terbakar. Pohon yang menyala-nyala itu muncul di lokasi yang sangat aneh, dekat dengan Gunung Danghun. Meskipun Fang Yuan mengaktifkan pertahanannya, api besar itu masih menyebabkan alis dan rambutnya mengering. Ini baru pinggirannya saja, tapi suhunya sudah seperti ini, seperti apa pusat pohon yang menyala-nyala ini. Fang Yuan mendesah, lalu pergi. Dia meninggalkan Gunung Danghun. Dia memiliki lanskap seperti sebelumnya, dia dapat memulihkan Gunung Danghun sebelum hancur total. Masalahnya adalah bagaimana cara membunuh pohon raksasa yang menyala-nyala ini yang tingginya mencapai setengah jalan ke atas Gunung Danghun. Bekas pedang mengincar kematian, gelombang pedang 3 lapis, ludah beracun. Fang Yuan menggunakan banyak jurus pembunuh, tetapi tidak berhasil. Racun di udara benar-benar dibasmi oleh api, pedang terbang abadiku menembus pohon raksasa yang menyala-nyala dan kembali ke Fang Yuan, tetapi pohon raksasa yang menyala-nyala itu hanya bergetar hebat, sebelum kembali normal. Adapun gelombang pedang 3 lapis, ia berhasil memadamkan api. Ia sampai ke pohon yang menyala-nyala dan menghancurkan banyak cabang dan daun. Namun segera, api menyebar lagi saat pohon yang menyala-nyala itu kembali normal, luka-lukanya menghilang setelah beberapa saat. Mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang, aura abadi meledak di sekelilingnya saat dia berteriak, tangan raksasa jalur kekuatan. Bam! Sebuah tangan raksasa muncul entah dari mana, mendorong udara dan meraih pohon yang menyala-nyala dengan aura yang tak terhentikan. Namun, pohon yang menyala-nyala itu juga besar, hampir setengah dari ukuran Gunung Danghun. Tangan raksasa jalur kekuatan itu meraih pohon raksasa yang menyala-nyala dan mencoba mengangkatnya. Namun setelah beberapa saat, bahkan setelah berusaha keras, tidak ada efeknya. Pohon raksasa yang menyala-nyala itu memiliki akar yang tak terhitung jumlahnya, mereka seperti ular yang berakar dalam di tanah, menyedot ki bumi dengan ganas. Ia juga memiliki burung Oriole giok fajar musim semi yang terbang di langit untuk mengisi kembali kekuatan hidupnya. Ia stabil seperti gunung, tidak bergerak. Seiring berjalannya waktu, seluruh tangan raksasa jalur kekuatan mulai meleleh dalam api, hampir setengahnya hilang. Fang Yuan menghilangkan tangan raksasa ini, ia mendapat ide setelah beberapa inspirasi. Gemuruh, tangan raksasa jalur kekuatan kedua terbang keluar, tetapi kali ini, ia meraih Gunung Danghun alih-alih pohon raksasa yang menyala-nyala itu. Fang Yuan tidak dapat mengangkat pohon raksasa yang menyala-nyala itu, tetapi tangan raksasa jalur kekuatan itu memiliki kekuatan menarik gunung, ia dapat mengangkat Gunung Danghun. Wus, arus angin bertiup, Gunung Danghun dibawa ke udara oleh Fang Yuan, sebelum ia melemparkannya langsung ke arah pohon raksasa yang menyala-nyala itu. Dengan suara keras, seluruh tanah bergetar hebat. Pohon api raksasa yang menyala-nyala itu ditekan di bawah gunung, api besar itu tidak lagi terlihat, hanya ada cincin api yang tersisa di sekitar dasar gunung. Fang Yuan melayang di udara, menatap medan perang tanpa ekspresi. Pohon api raksasa yang menyala-nyala itu tidak bisa bergerak, ia diserang oleh tanda-tanda dao jalur jiwa Gunung Danghun, tetapi ia memiliki vitalitas dan keuletan yang luar biasa, ia masih berjuang dengan intens. Api yang menyala-nyala mulai memanggang Gunung Danghun, mencairkan beberapa batunya. Tidak mudah untuk menyingkirkan pohon api raksasa yang menyala-nyala itu. Fang Yuan dalam suasana hati yang berat, melihat sekeliling, itu adalah pemandangan merah. Lautan api, api telah menyebar ke seluruh hutan, dan bahkan padang rumput. Seperti yang diharapkan, pengaturan kehendak surga hanya untuk memelihara pertumbuhan pohon api raksasa yang menyala-nyala itu, bagaimana itu bisa begitu baik padanya. Napas Fang Yuan menjadi lebih kasar. Dia melihat semakin banyak pohon raksasa yang menyala-nyala akibat bencana terbentuk di lautan api. Akarnya menggali ke dalam tanah saat mereka menyedot ki bumi untuk memperkuat diri. Tanaman pertama belum hancur, tetapi begitu banyak yang lain terbentuk. Bukan hanya itu, pohon raksasa yang menyala-nyala akibat bencana ini menggeram,
mereka berdiri dan berubah menjadi manusia pohon raksasa yang menyala-nyala. Mereka hanya memiliki satu target, Fang Yuan, yang berada di langit. Bum bum bum, di bawah gunung Danghun, pohon raksasa yang menyala-nyala akibat bencana pertama juga menjadi manusia pohon. Ia tidak menyerah, berusaha untuk membalikkan gunung ini. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, setiap kali ia berjuang, gunung Danghun berguncang hebat, menyebabkan suara yang besar dan menakutkan. Dalam sekejap, situasinya menjadi seburuk mungkin. Fang Yuan bisa mengabaikan monster salju tadi dan membunuh mereka perlahan-lahan. Namun, dia tidak bisa mengabaikan manusia pohon raksasa yang menyala-nyala ini. Meskipun mereka bergerak perlahan, mereka memiliki pengaruh yang mengerikan pada lubang abadi. Mereka tidak hanya menyedot ki bumi dan merusak fondasi lubang abadi yang berdaulat, mereka bahkan akan membawa banyak kesialan bagi Fang Yuan. Apa yang harus dia lakukan? Cahaya api berkedip-kedip di wajah Fang Yuan, senyum perlahan muncul di wajahnya. Untungnya, aku sudah melakukan persiapan. Pada saat yang sama, Sang Xinchi yang berada di perbatasan selatan menatap lampu di depannya dengan linglung. Di dalam api, itu tampak menunjukkan penampilan Fang Yuan sebelumnya. Saudara Heitu, Sang Xinchi berpikir dalam hati. Pemimpin klan, pemimpin klan. Dia mendengar sesuatu di dekat telinganya. Sang Xinchi tersadar kembali, dia melihat Xiao Lan, Xiao Dai, Lady Wei, Zhou Quan, dan bawahannya yang lain. Maaf, pikiranku melayang lagi. Sang Xinchi segera meminta maaf. Nona, ini ketiga kalinya Anda linglung. Xiao Lan bergumam. Petik 2, saya tidak sopan, saya benar-benar minta maaf. Sang Xinchi berkata lagi dengan cepat. Zhou Quan dan Lady Wei saling melirik dengan cepat, sebelum terbatuk. Sekarang, mari kita lanjutkan topik dari sebelumnya, bagaimana kita akan menerima kelompok Gu Master yang dikendalikan oleh mantan pemimpin klan muda Sang. Setelah pertemuan, semua orang meninggalkan aula. Xiao Dai, bagaimana kabar pemimpin klan? Mengapa dia terus-menerus linglung? Zhou Quan bertanya. Xiao Dai menunjukkan ekspresi khawatir, saya juga tidak yakin, sepertinya setelah para petinggi bertemu dengannya, dia menjadi seperti ini sejak saat itu. Petinggi, ekspresi Zhou Quan berubah, dia sudah tahu tentang keberadaan Gu Immortals dari Sang, ini bukan sesuatu yang bisa dia selesaikan atau campur tangan. Ye Fan tidak bisa menahannya lagi, biarkan saya berbicara dengan Lady Xinchi, mungkin sebagai orang luar, saya bisa belajar sesuatu darinya. Tuan Muda Ye, Anda bukan orang luar. Xiao Lan tersenyum. Kami akan merepotkanmu, Tuan Muda Ye. Nyonya Wei mengangguk, setuju dengan ini. Beberapa saat kemudian, Ye Fan tiba di ruang belajar Sang Xinchi. Pintunya tertutup. Melalui lubang kecil di tengah, Ye Fan melihat Sang Xinchi sedang memegang selembar kertas, memperhatikannya dengan saksama. Dia begitu tenggelam dalam pikirannya, bahkan ketika Ye Fan berjalan dengan langkah berat, dia tidak menyadarinya. Ye Fan hendak batuk dan mengingatkan Sang Xinchi bahwa dia ada di sini. Namun tiba-tiba, dia mendengar bisikan lembut Sang Xinchi, "Saudara Heitu, orang macam apa kamu ini?" Jantung Ye Fan berdegup kencang, ia langsung mengerti. Kertas di tangan Sang Xinchi tidak lain adalah surat perintah penangkapan iblis hitam. Itu adalah gambarnya. Ye Fan merasakan kekosongan di hatinya, anggota tubuhnya yang kuat berubah menjadi rapuh. Ia berdiri di luar pintu, ia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menggertakkan giginya, berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, Sang Xinchi tidak menemukannya. Ye Fan berjalan keluar dari rumah besar, tiba di jalan. Ini adalah inti bagian dalam Gunung Sangliang, tempat penting di klan Sang, tempat itu berkembang dengan aktivitas yang ramai. Namun, Ye Fan memiliki ekspresi khawatir, ia memiliki pertanyaan di dalam dirinya, "Heitu, orang macam apa kamu?" Dataran es utara, lengan Cudu berada di belakang punggungnya, ia memperhatikan dataran es yang luas ini. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, ini dia. Ia menerima transmisi Fang Yuan dan dengan cepat menggunakan Gu Abadi di tangannya. Bencana tingkat 7 memanggil Gu Abadi. Pada saat berikutnya, pintu masuk tanah suci yang berdaulat terbuka. Pertama, burung. Oriole giok fajar musim semi dikirim keluar dari pintu masuk oleh kekuatan tak berwujud. Selanjutnya, satu persatu, pohon-pohon raksasa yang terbakar bencana diseret keluar tanpa berhasil melakukan perlawanan. Mereka tidak mau, mereka marah. Langit bergemuruh dengan guntur,
kehendak surga juga marah. Tapi itu tidak ada gunanya. 2 jam kemudian, bencana duniawi ketiga berakhir. Fang Yuan mengumpulkan aperture abadinya, muncul di dataran es utara. Cudu memperoleh sedikit makna sebenarnya dari Reckless Savage. Dia berteriak dengan nada gembira, berjalan di jalan panjang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini aku memperoleh berkah awan biru. Terbang di atas sungai dan danau di atas awan ini, tidak ada yang dapat menghalangi pandanganku terhadap dunia ini. Suaranya bergema di sekeliling, watak dewa dominasi sepenuhnya terpancar. Bolehkah aku menanyakan namamu? Cudu menyapa Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum tipis, rintangan dan kesulitan memenuhi jalan ini. Hidup dan mati tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan malapetaka dan kesengsaraan. Tubuhku terbang seperti pohon willow bersama angin, terlepas dari angin atau lumpur, aku tetap terbang bebas. Setelah berhenti sejenak, dia membalas salam Cudu, dengan berkata terus terang, aku Liu Guanyi. Waktu berlalu dengan cepat, beberapa hari berlalu. Tanah yang diberkati Langya, di dalam kota awan. Fang Yuan sedang duduk di ruang rahasianya, berkultivasi. Menggunakan gu penghubung surga, indera ilahinya berkomunikasi dengan kehendak gu immortal wanita tertentu di surga kuning harta karun. Pil dupa biru milikmu kualitasnya lebih rendah daripada gu immortal CZ, harganya seharusnya lebih murah. Fang Yuan menawar, namun, gu immortal wanita itu tidak seperti Fang Yuan, yang menggunakan indera ilahinya untuk melakukan transaksi. Dia telah meninggalkan kehendaknya di surga kuning harta karun, untuk mengelola transaksi dengan barang. Dan sayangnya, ini adalah kehendak yang tegas, sifatnya keras kepala, tidak akan menyerah. Seperti yang diharapkan, wanita abadi itu menolak tanpa ragu sama sekali, harganya seperti ini, beli saja jika kau mau, terserah kau. Fang Yuan belum menyerah, dia melanjutkan, apakah kau akan mempertimbangkannya lagi? Aku membeli dalam jumlah besar. Kehendak yang tegas itu keras kepala, tidak setuju. Fang Yuan sedikit kesal, beberapa hari terakhir ini, ketika mengembangkan celah abadi yang berdaulat, dia harus berdagang harta karun surga kuning, menjual sumber dayanya sendiri dan membeli segala macam sumber daya. Namun setelah malapetaka duniawi ketiga, dia merasa transaksinya tidak berjalan mulus. Kemauan keras wanita abadi adalah salah satunya. Namun, ini sudah merupakan situasi yang cukup baik. Fang Yuan telah mengalami hal ini baru-baru ini, para dewa Go akan datang dan menaikkan harga dengan niat buruk, atau dia mungkin melihat kekurangan bahan tertentu, setelah para ahli Dewa Gu peringkat 8 membeli semuanya dalam jumlah besar. Meskipun aku memiliki perlindungan Doxit Look, dalam malapetaka duniawi ketiga, pohon raksasa yang menyala-nyala menghancurkan banyak keberuntunganku. Memikirkan malapetaka duniawi ketiganya, Fang Yuan mendesah. Jika aku tidak memikirkannya dengan saksama dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Cudu sebelum malapetaka duniawi ketiga, aku akan tamat. Bahkan jika aku melewati kesengsaraan, aku akan terluka parah dan terjebak dengan nasib buruk. Saat ini, aku hanya menghadapi beberapa rintangan kecil, itu tidak menjadi masalah nyata bagi kultivasiku. Fang Yuan segera mengumpulkan pikirannya, akal sehatnya terus bernegosiasi dengan wanita abadi di surga harta karun kuning. Karena dia tidak setuju untuk menurunkan harga, Fang Yuan hanya bisa menerima ini. Aku akan membeli pil dupa biru milikmu. Tekad wanita abadi itu tercengang. Fang Yuan melakukan pembelian besar. Dia harus membayar hampir 10.000 batu esensi abadi dalam transaksi ini. Namun, Fang Yuan tidak goyah. Dengan akumulasinya dari sebelumnya, dia sangat kaya. Meskipun bencana duniawi ketiga menghabiskan banyak saripati abadi anggur hijaunya, dia masih mampu membeli 10.000 batu saripati abadi. Setelah membeli pil dupa biru, Fang Yuan memulihkan indera ilahinya, tidak lagi tinggal di surga harta karun kuning. Setelah memeriksanya, dia memastikan bahwa pil dupa biru tidak memiliki masalah, memindahkannya ke dalam lubang abadi berdaulatnya. Kesadarannya dengan cepat memasuki lubang abadinya. Lubang abadi berdaulat terbagi menjadi 5 wilayah dan 9 surga. Fang Yuan menempatkan zombie abadi jalur kekuatan di semua area yang berbeda. Segera, satu zombie abadi jalur kekuatan terbang di bawah manipulasinya, menggunakan cacing Gu untuk menyimpan pil dupa biru. Tidak ada pilihan, lubang abadi berdaulatnya terlalu besar, dia hanya bisa menggunakan zombie abadi jalur kekuatan ini sebagai pekerja. Setiap kali dia berada dalam situasi ini, Fang Yuan memikirkan roh tanah Hu Immortal dan roh tanah bentuk bintang. Jika dia memiliki roh tanah,
pekerjaan itu dapat ditangani oleh mereka, dia tidak perlu membuang banyak waktu untuk ini. Roh tanah pada dasarnya adalah pengurus tanah yang diberkati. Mereka sangat mudah ditemukan. Namun sayang, Fang Yuan belum pernah mendengar roh tanah muncul di lubang abadi sebelum Dewa Gu meninggal. Dupa pil biru ini menyerupai asap giok, terus-menerus berhembus, menciptakan area yang kabur. Fang Yuan meletakkan semua dupa pil biru ke dalam langit biru mini, menyebabkan area yang luas ini menjadi lebih berkabut. Meskipun zombie abadi jalur kekuatan tidak dapat mencium apapun, dupa pil biru sangat harum, sangat menakjubkan, memiliki bau tinta dan rumput, sangat elegan dan tahan lama. Setelah meletakkan dupa pil biru, Fang Yuan menyiapkan beberapa formasi Gu. Formasi Gu ini dibuat dengan Gu Fana. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk menjaga dupa pil biru di area tertentu, mencegahnya menyebar. Aku mengumpulkan begitu banyak sekarang, itu cukup untuk memberi makan Gu abadi jiwa perubahan 3 kali. Fang Yuan merasa puas. Dupa pil biru tidak akan memperbarui dirinya sendiri. Ketika dia menggunakannya, itu hilang untuk selamanya. Jika dia harus memproduksi sendiri dupa pil biru, itu akan merepotkan. Dupa pil biru tumbuh di tempat-tempat dengan esensi purba serta kelompok bangau pil, hutan pinus biru, hutan bambu tinta, dan dupa herbal Gu. Keempat hal ini, termasuk binatang buas, tanaman, dan Gu, dibutuhkan, dan masing-masing harus dalam jumlah tertentu, jika tidak, mereka tidak dapat memproduksi dupa pil biru. Dan jumlah pasti ini adalah rahasia dagang. Para dewa abadi yang menjual pil dupa biru memiliki pemahaman yang kuat tentang rahasia ini. Mereka mencegah rahasia tersebut bocor. Pada titik ini, Fang Yuan hanya dapat menyimpan pil dupa biru untuk sementara. Pil dupa biru adalah makanan yang dimakan oleh dewa abadi yang mengubah jiwa, tetapi hal baiknya adalah, itu dijual secara luas di surga harta karun kuning. Fang Yuan telah mengumpulkan banyak dari itu sekarang, itu bisa bertahan untuk beberapa waktu. Setelah lebih banyak pemeriksaan, Fang Yuan memodifikasi formasi Gu. Dia melihat terakhir kali sebelum pergi, hanya untuk melihat bahwa surga biru mini memiliki area kecil bintik-bintik biru tebal, itu berbeda dari sebelumnya. Meskipun Fang Yuan sangat menekankan pada pengembangan bukaan abadinya, secara keseluruhan, bukaan abadi berdaulat masih sangat tandus. Intinya adalah, ruang bukaan abadi berdaulat terlalu besar. Fang Yuan menempatkan begitu banyak sumber daya di dalamnya, jika itu adalah bukaan normal dari dewa abadi lainnya, itu pasti sudah terisi. Ngomong-ngomong, bukaan abadi berdaulat Fang Yuan memiliki cukup banyak tanda dao, tetapi dalam memengaruhi area ruang yang begitu luas, efek tanda dao sangat kecil. Fang Yuan mengambil kembali indera keilahian di dalam mini Azure Heaven. Pil dupa biru telah ditempatkan, pengembangan bukaan abadi Fang Yuan telah mencapai tahap tertentu. Sebelum ini, Fang Yuan telah membeli beberapa kelompok sumber daya, ia menyelesaikan kebutuhan makan Sword Eyebrows, Wave Sword, Flying Sword, dan Gu abadi peringkat 7 lainnya. Gu abadi peringkat 8 dan Gu abadi peringkat 7 sudah memiliki makanan mereka. Sekarang, pengembangan bukaan abadi saya harus menyelesaikan kebutuhan makan Gu abadi peringkat 6 saya. Fang Yuan menilai, kriteria pertama pengembangan bukaan abadi Gu abadi adalah harus mandiri dalam memberi makan Gu abadi sendiri. Fang Yuan adalah zombie abadi jalur kekuatan sebelumnya, bukaan abadinya telah mati. Ia tidak mengikuti aturan ini. Setelah bangkit kembali, ia terus maju dengan mantap dan pasti, menyelesaikan kebutuhan makan Gu abadi peringkat 8 dan 7 sampai tingkat tertentu. Berikutnya adalah Gu abadi tingkat 6. Perlu dikatakan, Fang Yuan memiliki terlalu banyak Gu abadi. Jumlahnya sangat mengejutkan, namun, tidak ada pilihan lain, Fang Yuan harus mengumpulkan begitu banyak Gu abadi, tidak hanya untuk melawan kesengsaraan dan juga keinginan surga, tetapi juga melawan dewa abadi lainnya. Keadaan Fang Yuan buruk. Di masa lalu, ia memiliki sekte bayangan, yang menyembunyikannya dari deduksi. Namun setelah pertempuran Gunung Yitian, perlindungan ini hilang, pengadilan surgawi menempatkan namanya di Dewan Penghakiman Iblis, mereka bertekad untuk membunuhnya. Para dewa Gu Dataran Utara memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya, karena Fang Yuan menghancurkan tanah terberkati pengadilan kekaisaran dan bangunan 88 yang sejati. Ini adalah sesuatu yang menciptakan lebih banyak permusuhan daripada menggali kuburan suku-suku garis keturunan Huang Jin ini. Para dewa, Gu Laut Timur, perbatasan selatan, dan gurun barat lainnya semuanya mengejar warisan sejati jalur keberuntungan.
Meskipun Fang Yuan tidak memperoleh warisan sejati dari keberuntungan semua makhluk hidup, tidak ada yang akan mempercayainya jika ia mengatakannya. Singkatnya, identitas Fang Yuan tidak dapat diungkap, banyak dewa Gu berusaha menemukannya. Sebelumnya, selama pertempuran suku Hei, para dewa Gu suku Hei telah bekerja sama dengan dewa surgawi Bai Zhu untuk mencoba dan menyergap Fang Yuan. Pada akhirnya, karena ia waspada, ia tidak pergi ke tanah terberkati elang besi dan melarikan diri. Tentu saja, Fang Yuan tidak mengetahui hal ini saat ini. Dengan demikian, Fang Yuan bepergian keluar menggunakan nama palsu, Liu Guanyi. Jika dia mengatakan identitas aslinya, sikap Cudu mungkin akan sangat berbeda. Saat ini, Fang Yuan telah bekerja sama dengan Cudu. Setengah bulan yang lalu, ketika surga kuning harta karun terbuka, Fang Yuan menerima surat Cudu. Dalam surat itu, Cudu menyatakan situasinya dengan jelas. Dia memberitahu Fang Yuan bahwa Gu Abadi Pedang Terbang memiliki petunjuk warisan jalur informasi. Pada saat itu, Fang Yuan tergoda. Sebelumnya, dia masih memikirkan manfaat jalur informasi. Dengan metode jalur informasi yang kuat, dia dapat membuat perjanjian dengan orang lain dan tidak takut mereka dilanggar. Dia juga dapat secara diam-diam menghapus perjanjian aliansi yang ada padanya. Dia dapat dengan mudah mengkhianati atau mengingkari janjinya tanpa pengekangan apapun. Dia bahkan dapat mengumpulkan intel dan membuat keputusan yang lebih bijaksana setelah mengetahui lebih banyak. Detail, jalur informasi dan jalur kebijaksanaan saling melengkapi. Jalur informasi mencari informasi, sementara jalur kebijaksanaan menggunakan informasi ini untuk menyimpulkan, mereka saling membantu. Lambang warisan jalur informasi pada pedang terbang abadi Gu sangat luar biasa, bahkan jalur kebijaksanaan Gu abadi Tian Xia Xin tertarik dan menginginkannya dari Cudu. Cudu telah memberitahu Fang Yuan tentang situasi ini. Dia ingin Fang Yuan tahu tentang nilai warisan yang sebenarnya, sehingga dia bisa berubah pikiran. Fang Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk berurusan dengan Cudu. Dia setuju untuk membiarkan Cudu mendapatkan makna sebenarnya dari Reckless Savage, tetapi Cudu harus memberinya kompensasi. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Setelah pertempuran suku Hei, Cudu merebut sarang elang ke-13 di bawah bimbingan Fang Yuan. Beberapa hari setelah itu, dia dan Fang Yuan bertemu di dataran utara secara diam-diam, melakukan transaksi untuk kedua belah pihak. Fang Yuan memperoleh pedang terbang Gu Abadi dan sarang elang, sambil meminjamkan Gu Abadi yang memanggil malapetaka. Fang Yuan tidak dapat memberikan metode pembukaan penempaan kesengsaraan abadi kepada Cudu. Meskipun ini adalah jurus pembunuh abadi, dan Gu Abadi itu unik, tetapi Cudu dapat menggunakan Gu Abadi lainnya sebagai pengganti ini. Cacing Gu yang berbeda dapat menghasilkan jurus pembunuh abadi yang serupa. Bagaimanapun, Cudu adalah ahli peringkat 7 yang kuat, reputasinya membuatnya menjadi tokoh legendaris di dataran utara saat ini. Dengan bantuannya, Fang Yuan berhasil melewati malapetaka duniawi ketiga. Dalam 2 kali pertama, dia terluka parah, situasinya terlalu berbahaya. Tetapi dalam malapetaka duniawi ketiga ini, dia hanya mengalami beberapa kemunduran, masalah terbesar diselesaikan oleh Cudu. Gu Abadi yang memanggil malapetaka itu terlalu luar biasa. Tidak heran Mo Yao ingin menggunakan Gu Abadi ini untuk membantu kekasihnya Bo King menjalani kesengsaraan. Namun akhirnya, dia gagal. Gu Abadi yang memanggil malapetaka hanya peringkat 7, tetapi Bo King menjalani kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang akan membawanya ke peringkat 9. Fang Yuan belum ingin mencari jalur informasi warisan sejati dengan petunjuk tentang Gu Abadi Pedang Terbang. Daerah laut dengan aliran yang bergolak adalah tempat yang bermasalah, mudah tersesat, dan banyak dewa Gu sering bepergian di sana. Fang Yuan memusatkan perhatiannya pada sarang elang. Sarang elang ke-13 di tanah terberkati elang besi biasanya tersembunyi. Sarang itu hanya muncul ketika tanah terberkati elang besi hampir hancur. Di dalam sarang ini, ada petunjuk tentang warisan sejati Heifan. Fang Yuan telah menjelajahinya selama beberapa waktu, dia mendapat beberapa keuntungan. Dibandingkan dengan jalur informasi warisan sejati Heifan, yang dapat menunda waktu di bukaan abadinya, jauh lebih berguna dan penting. Fang Yuan telah memutuskan, selagi dia masih memiliki waktu luang setelah menjalani kesengsaraan, dia akan mendapatkan warisan sejati Heifan. Pertur abadi yang berdaulat, surga ungu mini. Cahaya ungu samar bersinar dalam kabut. Di langit yang luas,
ada sarang elang yang mengambang. Sarang elang ini seperti bangunan 3 lantai, tidak ada pintu atau jendela, seperti kristal besar. Jenis kristal tembus cahaya, 2 kali lebih tebal dari lengan bawah manusia, saling terkait satu sama lain, membentuk sarang elang yang rapat ini yang memiliki warna yang sama di seluruh bagiannya. Kristal ini luar biasa. Fang Yuan telah mengenali bahwa ini adalah kristal surgawi, material abadi peringkat 8. Kristal surgawi datang dari langit, sangat ringan dan dapat mengapung di langit, tidak akan pernah jatuh ke tanah kecuali ada kekuatan eksternal. Terlepas dari apa yang ada di dalam sarang elang, hanya sarang luar itu sendiri yang berisi 500 kg kristal surgawi. Hanya kristal surgawi ini saja yang memiliki nilai yang sangat besar. Jelas, sarang elang ini adalah sarang elang ke-13 di tanah yang diberkati elang besi. Nilainya melampaui jumlah semua sarang elang lainnya, dengan kuat memegang posisi tertinggi. Setelah Fang Yuan dan Chu Du bekerja sama, Chu Du pergi ke tanah terberkati elang besi dan pada saat-saat terakhir pertempuran suku Hei, ia menunjukkan kekuatan besar dan mengambil sarang elang ini. Namun, sebelum Chu Du meninggalkan medan perang, tetua tertinggi pertama suku Hei berteriak dan memberitahu semua makhluk abadi bahwa sarang elang ke-13 memiliki petunjuk tentang warisan sejati Hei Fan. Ini adalah masalah bagi Fang Yuan. Setelah Chu Du mengetahui hal ini, ia bernegosiasi ulang dengan Fang Yuan. Fang Yuan tahu ia harus menyerah. Pedang terbang abadi Gu, warisan sejati jalur informasi Laut Timur, dan sarang elang ke-13 ini, serta warisan sejati Hei Fan, semuanya memiliki banyak nilai saat disatukan. Meskipun Chu Du hanya seorang kultivator jalur kekuatan, itu tidak berarti ia tidak bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Untungnya, Chu Du dengan teguh berpegang pada metode kesengsaraan Fang Yuan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Fang Yuan memanfaatkan ini untuk memperdalam kerjasamanya dengan Chu Du. Ia menghabiskan banyak usaha dan banyak diskusi untuk mencapai kesepakatan. Chu Du akan menggunakan Calamity Beckoning untuk mendapatkan makna sebenarnya dari Reckless Savage dari Fang Yuan. Di masa depan, ia akan mengambil 30% dari keuntungan Fang Yuan dari 2 warisan sejati ini. Chu Du adalah Gu immortal biasa, ia tidak ingin mengolah jalur informasi dan jalur waktu di samping, dengan demikian, ia memiliki sedikit minat terhadap 2 warisan sejati. Petik 2. Tidak seperti aku dapat mengolah semua jalur, warisan sejati apapun dapat digunakan untuk kultivasiku sendiri. Meski begitu, aku sangat mengagumi keputusannya yang tegas, dia bisa menyerah saat dibutuhkan. Penguasa abadi dataran utara, dia benar-benar hebat, gelarnya memang pantas. Fang Yuan memeriksa sarang elang sambil mengumpulkan pikirannya. Dia dan Chu Du adalah sekutu dalam hal keuntungan. Mereka tidak punya banyak hubungan, mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Terhadap Chu Du, Fang Yuan merasa cukup waspada. Dia tahu bahwa Chu Du tidak menyerah, dia masih menginginkan metode pembukaan peredam kesengsaraan abadi. Chu Du punya otak dan otot, dia bukan penguasa abadi yang bodoh. Ototnya memungkinkan dia untuk sendirian menimbulkan masalah pada kekuatan Super Huang Jin, suku Liu. Selama pertempuran suku Hei, dia menyebabkan para dewa yang hadir tidak dapat menyerang. Pikirannya tidak bisa diremehkan. Setelah pertempuran suku Liu, dia jarang muncul, dia membina murid-muridnya secara rahasia, membantu mereka menjadi abadi, memancing keluar makna sebenarnya dari Reckless Savage. Selama negosiasi dengan Fang Yuan, kefasihannya membuat Fang Yuan menyadari kelicikan dan kebijaksanaan orang ini. Domination Immortal memiliki ambisi besar, bagaimana dia bisa puas hanya dengan Calamity Beckoning. Dan kekhawatiran yang lebih besar bagi Fang Yuan adalah, Chu Du tampaknya telah menebak identitas aslinya. Selama bencana duniawi ketiga, yang merupakan kolaborasi pertama mereka, 2 baris terakhir puisinya adalah, terbang di atas sungai dan danau di atas awan-awan ini, tidak ada yang dapat menghalangi pandanganku terhadap dunia ini. Fang Yuan, secara samar-samar, sepertinya dia menunjukkan identitas asli Fang Yuan. Tentu saja, dia mungkin terlalu memikirkannya. Tetapi banyak hal telah terjadi, Fang Yuan lebih suka terlalu waspada daripada melewatkan detail penting apapun. Penampilan Chu Du sangat mencurigakan, selama bencana duniawi pertama, dia hampir mengambil nyawa Fang Yuan. Fang Yuan curiga, Chu Du dipengaruhi oleh kehendak surga dan merupakan bagian dari sebuah plot, bencana manusia, terhadap Fang Yuan.
Bekerja sama dengan orang seperti ini sama saja dengan meminta bantuan dari seekor harimau. Jadi, selama kerjasama pertama, setelah bencana duniawi ketiga berakhir, Fang Yuan tidak banyak bicara padanya, dia segera pergi. Cudu membiarkan Fang Yuan pergi tanpa mengatakan apapun. Pertama, Gu abadi yang memanggil bencana ada di tangannya. Kedua, dia dan Fang Yuan memiliki perjanjian aliansi. Jalur informasi yang digunakan Gu abadi dipinjam dari dewa abadi lainnya. Ketiga, dia tidak dapat mengejar Fang Yuan dalam hal kecepatan. Dengan kekuatan dan keterampilan Cudu, dia memiliki jaringan yang luas dan mengenal banyak orang. Fang Yuan juga mempertimbangkan satu hal. Untuk berjaga-jaga terhadap kehendak surga, Fang Yuan memberi Cudu banyak Gu kehendak diri. Setidaknya, Fang Yuan tidak perlu khawatir bahwa kehendak surga akan menyebabkan pengaruh negatif pada Cudu. Aku harus sangat berhati-hati saat bekerja sama dengan Cudu, jika aku melakukan kesalahan, itu akan menyebabkan akhir yang buruk. Fang Yuan waspada secara mental, dia memusatkan perhatiannya pada zombie abadi jalur kekuatan lagi. Dia mengendalikan zombie abadi jalur kekuatan dan perlahan-lahan mendekati sarang elang kristal surgawi. Beberapa hari terakhir ini, dia telah menggunakan metode investigasi dan mengumpulkan petunjuk, menyelidiki ingatan Hei Cheng, untuk membantu deduksinya. Jika aku tidak salah, kali ini, Fang Yuan merasa percaya diri saat dia menggunakan Gu abadinya. Zombie abadi jalur kekuatan yang mendekati sarang elang kristal surgawi mengalami transformasi total. Awalnya memancarkan energi kematian, tetapi dalam sekejap, menjadi hidup, berubah menjadi Hei Cheng, tidak dapat dibedakan dari yang asli. Hei Cheng, perlahan-lahan mendekati sarang elang kristal surgawi, meletakkan tangannya di sarang elang tersebut. Indra ketuhanan Fang Yuan terus menjelajah, memasuki sarang elang kristal surgawi. Pada saat yang sama, cacing-cacing Gu terbang keluar, melingkari Hei Cheng, saat mereka terbang dalam bentuk spiral. Jurus-jurus pembunuh jalur pemurnian digunakan satu demi satu, berdampak pada sarang elang kristal surgawi. Jurus-jurus pembunuh jalur pemurnian ini semuanya adalah jurus-jurus pembunuh fana, semuanya dimodifikasi oleh Hei Fan di masa lalu, diwariskan dari generasi ke generasi. Sebelum Hei Fan meninggal, dia memerintahkan keturunannya bahwa setiap anggota baru suku Hei yang menjadi abadi harus mempelajari metode jalur pemurnian ini. Setelah beberapa generasi penelitian oleh para dewa Gu suku Hei, mereka perlahan-lahan mengerti, jurus-jurus pembunuh jalur pemurnian ini adalah kunci untuk membuka sarang elang kristal surgawi. Banyak dewa Gu suku Hei telah menggunakan jurus-jurus pembunuh jalur pemurnian di sarang elang kristal surgawi untuk mendapatkan warisan sejati Hei Fan. Tentu saja, semuanya gagal, karena mereka tidak memiliki elemen yang paling penting, sikap Gu. Dalam jurus-jurus pembunuh jalur penyempurnaan ini, ada langkah penting yang membutuhkan aura Gu sikap untuk diaktifkan. Langkah ini menghalangi beberapa generasi dewa Gu suku Hei, tidak ada yang bisa mewarisi warisan sejati Hei Fan. Dewa Gu suku Hei bukanlah orang bodoh, setelah memahami ini, mereka segera pergi mencari Gu sikap. Setelah banyak usaha oleh beberapa generasi dewa Gu suku Hei, mereka akhirnya menemukan beberapa petunjuk, mereka memperoleh terobosan dalam hal ini. Pada generasi sekarang, ada Susian Night Elopement, dia menjadi istri Hei Cheng, pada akhirnya, dia bergabung dengan suku Hei sebagai tetua tertinggi eksternal. Nama keluarganya bukan Hei, dia tidak bisa mempelajari rahasia mendalam seperti warisan sejati Hei Fan. Namun dia datang dengan suatu motif, dengan bantuan saudara perempuannya Blazing Heaven Demoness, dia mencuri informasi tentang warisan sejati Hei Fan yang telah dikumpulkan oleh para abadi suku Hei selama beberapa generasi. Dengan menggunakan hasil ini, dia menemukan beberapa titik yang mencurigakan. Namun ketika dia hampir berhasil, ada perubahan dalam situasi tersebut. Hei Cheng membunuh Susian R, perilisan berselisih dengan Blazing Heaven Demoness sebagai akibatnya, Susian R meninggalkan petunjuk penting serta banyak emosi kekeluargaan dan esensi abadi kepada putrinya, Hei Loulan. Setelah menjadi abadi, Hei Loulan menggunakan petunjuk ini untuk mendapatkan kembali sikap Gu yang telah hilang di dataran es utara selama bertahun-tahun. Namun setelah beberapa liku-liku, Gu abadi ini berakhir di tangan Fang Yuan, digunakan secara besar-besaran olehnya. Beberapa hari terakhir ini, Fang Yuan telah membiasakan diri dengan jurus pamungkas jalur pemurnian, dia bahkan menyamar untuk memastikan tidak ada masalah. Jurus pamungkas jalur pemurnian digunakan, berubah menjadi api dan petir, menyerang sarang elang kristal surgawi.
Setiap serangan menyebabkan sarang elang kristal surgawi bergetar sedikit, mengeluarkan suara yang jelas. Lambat laun, gerakan sarang elang kristal surgawi menjadi lebih besar, dan suara yang dihasilkannya menjadi lebih keras, hingga bergema di langit. Serangan terakhir, Fang Yuan gugup. Dengan metodenya yang terampil, dia menggambar jejak aura sikap Gu dan menyatukannya menjadi riak tembus pandang saat terbang menuju sarang elang kristal surgawi. Riak itu menyatu dengan sarang elang kristal surgawi, menghilang dengan segera. Sarang elang kristal surgawi terus bergetar, cahaya memancar dari dalamnya. Lambat laun, seluruh sarang elang kristal surgawi mulai bersinar dalam 9 warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru langit, biru, ungu, putih, hitam. 9 warna memenuhi dunia, cahayanya menyilaukan dan memaksa Hei Cheng mundur ke kejauhan. Ding ding ding, saat cahaya memudar, suara lonceng terdengar di langit. Di depan, Hei Cheng, sarang elang kristal surgawi yang telah ditutup selama bertahun-tahun akhirnya terbuka. Setiap pilar kristal surgawi mulai bergerak dan terurai, membuat Fang Yuan berpikir tentang kubus Rubik. Kristal surgawi 9 warna itu berkelok-kelok dan bergerak. Akhirnya, sebuah pintu masuk terbentuk di permukaan sarang elang kristal surgawi. Seluruh prosesnya lancar dan mempesona, dia tanpa sadar menahan nafas melihat pemandangan yang luar biasa itu. Aku mengerti, jantung Fang Yuan berdegup kencang, dia mengerti metode yang digunakan Hei Fan. Kristal-kristal surgawi itu awalnya tidak berwarna dan tembus cahaya, tetapi sekarang tidak lagi. Kristal-kristal surgawi ini memiliki 9 warna, seharusnya berasal dari 9 surga yang tak ternilai. Tetapi Hei Fan menyatukannya, menggunakan bahan-bahan abadi tingkat 8 ini melalui metode jalur pemurnian. Dia menyebabkan warnanya memudar, sehingga tampak seperti satu kesatuan utuh. Sebelum Hei Fan meninggal, dia meninggalkan beberapa metode jalur pemurnian. Dengan menggunakan metode ini, seseorang dapat memurnikan kembali kristal-kristal surgawi ini, memungkinkan mereka mendapatkan kembali penampilan aslinya, dan membuka sarang elang dari dalam. Memikirkan hal ini, penilaian Fang Yuan terhadap nilai kristal-kristal surgawi meningkat lagi. Kristal-kristal surgawi adalah bahan abadi yang dapat diproduksi secara alami di surga gua dengan fondasi yang dalam, selain di 9 surga yang tak ternilai. Awalnya, Fang Yuan mengira bahwa kristal-kristal surgawi ini terbentuk di surga gua Hei Fan. Tetapi sebenarnya, mereka berasal dari 9 surga yang tak ternilai. Hasilnya, kristal-kristal itu memiliki nilai yang lebih tinggi. Karena hanya ada 2 surga yang tersisa dari 9 surga yang tak terhitung jumlahnya, 7 surga lainnya telah hancur. Di masa lalu, ketika Hei Fan mencari kristal-kristal surgawi ini dari 9 surga yang tak terhitung jumlahnya, dia pasti menghabiskan banyak tenaga. Saat ini, semakin sulit bagi para dewa Gu untuk mendapatkan kristal-kristal surgawi ini. Satu-satunya sumber adalah dunia-dunia pecahan yang tersebar dari 9 surga yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di 5 wilayah. Warisan sejati Hei Fan, aku datang. Fang Yuan menahan kegembiraannya saat dia mengendalikan Hei Cheng dengan hati-hati memasuki sarang elang. 2 karakter dalam puisi itu dapat dibaca sebagai Fang Yuan, meskipun karakter yang digunakan tidak sama.